Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Putri Lestari, NIM 20110501033, kelas Perbankan Syariah 1. Baik, di sini saya ingin memberikan tanggapan serta rangkuman terhadap video yang dikirim oleh Bapak Dr. Abdul Wadid Nafis LCMA dengan materi ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Ekonomi terbuka adalah ekonomi suatu negara yang terlibat dalam perdagangan antar negara, di mana terdapat 4 sektor, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi terbuka memiliki pasar keempat yang dalam proses perekonomiannya, yaitu pasar luar negeri. Pasar luar negeri ini memiliki konsekuensi terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya menyangkut pengertian dalam 3 konsep, yaitu harga barang dan jasa atau jasa, jumlah uang yang beredar, dan permintaan agregat. Kemudian sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka kan ada 4 sektor: pemerintah, perusahaan, rumah tangga, dan luar negeri atau ekspor impor. Pemerintah mendapat pendapatan dari rumah tangga dan perusahaan dan juga luar negeri dalam bentuk pajak. Kemudian pemerintah mengeluarkan subsidi ke perusahaan dan juga pemerintah memberikan gaji kepada si rumah tangga. Kemudian perusahaan memberikan pajak ke pemerintah yang bisa sebagai pengeluaran perusahaan tapi juga menjadi pendapatan pemerintah. Kemudian perusahaan mendapat pendapatan dari mereka menjual barang ke rumah tangga dan ke luar negeri. Kemudian pemerintah membeli barang ke perusahaan dan pemerintah membangun infrastruktur, di mana jika infrastruktur jalan kan juga kembali lagi ke perusahaan tadi. Kemudian perekonomian terbuka impor adalah pemasukan atau pembelian barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dan dipasarkan di dalam negeri. Contohnya di Indonesia sangat butuh akan kendaraan, sedangkan produksi di Indonesia sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut, permintaan tersebut. Akibatnya Indonesia memilih untuk mengekspor mobil dari Jepang contohnya. Nah, kegiatan perekonomian terbuka impor ini memiliki manfaat, yaitu apa? Terpenuhinya kebutuhan, memperoleh tenaga kerja yang modern, dan juga memperoleh bahan baku. Selanjutnya, perekonomian terbuka ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, kemudian oleh suatu negara tersebut dijual ke luar negeri. Contohnya di Indonesia itu mengekspor atau menjual kelapa sawit ke luar negeri seperti itu. Nah, manfaat dari kegiatan tersebut adalah memperluas pasar, memperluas lapangan kerja, dan menambah devisa negara. Selanjutnya adalah faktor penentu ekspor impor adalah mutu atau kualitas suatu barang spesial, dan permintaan barang. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan nasional dapat dicapai pada I plus G plus X sama dengan S plus T plus N. Perekonomian terbuka dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Islam dalam perniagaan adalah tolak ukur dan kepercayaan, kejujuran, serta ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Dari video yang Bapak Wadid kirim, kita dapat mengerti dan juga memahami serta mempelajari tentang perekonomian terbuka dengan lebih mudah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.